Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid-dharain amin. Qol wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in. Hadis yang ke-364. Ketemu ya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu, dinikahi perempuan itu li arba'in karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, wali hisabiha karena nasabnya, keturunannya, wali jamaliha dan karena cantiknya, wali diniha dan karena agamanya, fazfar bizatidin taribat yadak, pilihlah olehmu karena agamanya, karena akan membuat kamu beruntung. Muttafaqun alaih. Kita lanjutkan. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Jibril, kepada Jibril alaihissalam, mayamnauka, apa yang menghalangimu, anta zurona aksara mimma tazurona, untuk mengunjungiku sebanyak yang biasanya kamu mengunjungi kami, bukan kuku ya. Panazalat, maka turunlah ayat wa manatanazalu, dan tidaklah kami menurunkan, mengutus Jibril, wa manatanazalu, tidaklah kami turun illa bi amri rabbika, kecuali dengan perintah Tuhanmu, lahu baginya, lahu ma baina aidina, baginya apa-apa yang ada di antara kami, wa ma khalfana, dan apa yang di belakang kami, wa ma baina zalik, dan apa yang antara keduanya. Surat Maryam ya. Ayat 64. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan, janganlah engkau temani seseorang illa mu'minan, kecuali karena dia beriman, kecuali dia orang beriman. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah makan makananmu kecuali dia itu orang yang bertakwa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi isnadin la ba'sa bihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan dengan sanad yang tidak ada apa-apanya. La ba'sa bihi, tidak ada apa-apanya, sanadnya bagus-bagus saja. Hadis ke-367, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, seorang laki-laki itu atas agama yang temannya ya. Fal yanzur, maka lihatlah ahadukum, seorang di antara kamu, man yukhalil, siapa yang menemaninya, yang temenin ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi isnadin sahihin,
Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dengan sanad yang sahih. Wa qala Tirmizi, dan telah berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadis hasan. Kemudian hadis ke-368, Wan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al mar'u ma'a man ahabba, muttafaqun alaih, seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin qala, dan dalam satu riwayat Nabi bersabda, kilan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu, seorang laki-laki, yuhibul qauma, mencintai suatu kaum, walama yalhaqu bihim, dan tidak yalhaqu, mengikuti, artinya berjumpa dengannya. Qala, Nabi bersabda, almar'u, orang seseorang itu, ma'aman ahabba, seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, anna Arabian, bahwasanya seorang Arab Badawi qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata saatu, kapan datangnya hari kiamat? Qala lahu, Nabi berkata kepada, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadanya, ma'adad talaha, apa yang kau telah siapkan untuknya, untuk hari kiamat? Qala hubballahi wa rasulih, cinta Allah dan cinta Rasul. Qala, Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang engkau cintai. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa hadza lafzu Muslim, dan hadis ini redaksi dari Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan dari dalam riwayat keduanya, ma'adatu laha min katsiri saumin wala sholatin wala shadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah, aku tidak punya persiapan apa-apa dari banyaknya puasa, sholat, sedekah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, saya kira itu saja dulu ya, cukup banyak ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ya, hari ini, pagi ini kita semua sehat walafiat ya, sehingga kita bisa melanjutkan daras kita, kajian kita Riyadhus Shalihin. Hadisnya hadis yang ke berapa tadi itu? 364. Hadis ini hadis yang cukup terkenal ya, tentang menikahi ya, menikahi seorang perempuan ya. Jadi Mas Baryono, kalau Mas Baryono mau nambah lagi ya, ya, kalau saya ke Panipan enggak, soalnya kalau saya ke Panipan lagi. Sekarang kayak ini. Jadi Mas Baryono kalau mau nikah lagi, ini syaratnya nih ya, 4 hal ya, hartanya, nasabnya ya, keturunannya, kecantikannya, dan agama. Tapi di antara 4 itu pilihlah dasar agamanya, karena akan membuat beruntungnya dunia akhirat gitu. Nggak nyusahin. Maksudnya taribat tuh. Taribat. Terleknya itu. Taribat. Ya daka. Ya kalau ini kan kalau letter lucknya tuh nggak bisa di ini nih. Dia sebuah ungkapan, taribat ya daka. Taribat ya daka kan. Kalau beda agama tuh agama zina ya? Ya nggak sah. Perkawinan tersebut nggak sah. Ya kalau nggak sah ya jatuhnya zina. Ya jadi menikah itu dengan sesama yang seiman, dan yang seiman juga syaratnya itu tadi, milih hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Yang paling diutamakan adalah
apa namanya agamanya. Karena itu akan mencakup semuanya ya. Ya, itu kita lewatin aja ya karena apa namanya kalau kita bahas banyak-banyak benar nggak Mas Bari jadi pengen banget gitu masalah saya khawatir nanti saya disalahin sama istrinya gitu ya. Ya kita lanjutkan aja. Kemudian hadis yang ini kita lewatin nih yang 365 ya penjelasannya. Nah ini yang perlu kita agak panjang ini ya. Eksplorasinya penjelasan ini masalah ini nih. Hadis yang kelima 366 dan 367 bahwa agama seseorang itu ditentukan oleh siapa temannya ya. Jadi sering kita bahas bahwa teman itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi kita. Kita apa namanya baik atau tidaknya tergantung dari banyak ditentukan oleh teman kita ya. Siapa temennya kalau temennya tukang mancing ya jadi mancing mulu, kalau temennya main burung ya main burung mulu ya kan itu udah berkelompok kan gitu ya, para penggemar burung berkumpulnya sama penggemar burung. Ada komunitasnya dan dibikin komunitas kan gitu. Yang suka mancing ya nongkrongnya sore-sore di tanggul, bawa inian kan, bawa pancing. Yang suka nembak bukan nembak ikan ya. Pagi-pagi udah di tanggul kan itu udah kumpul lah. Yang diomongin apa ya masalah inian ikan yang ditembak kan biasa. Nah, demikian juga yang sukanya ngaji, pagi-pagi udah kumpul di musola Darul Ibadah, sama pada online lah dari berbagai tempat itu. Itulah dikatakan arrojulu arrojulu ala dini khalilihi ya. Gitu. Nah, bagi kita nih yang terutama udah pengen istiqomah di jalan Allah ya, ini masalah teman ini harus jadi perhatian penting. Jadi jangan sampai kita udah pengen istiqomah gitu, istiqomah jadi orang bener tapi mainnya masih sama yang suka ini main ceki ya kagak kaci gitu. Yang teman-teman yang kayak gitu udah kita deletin aja. Sekedar apa namanya kenal aja gitu. Kalau kata orang Sunda mah mau munding. Ya, makanya. Kalau ceki itu apa sih? Ceki. Main apa? Itu saya juga nggak tahu katanya main ceki itu main. Katanya main begitu, main bantingan, main itu. Katanya kayak kartu gaplek. Iya. Cuman dia gambar tuh ruwet. Kayaknya nggak ngerti namanya itu yang Cina, gambar Cina gitu. Oh iya. Iya saya tahunya cekikan. Ya kayak yang begitu dah. Iya, kalau yang kalau kita dibanting omongan udah kagak bener, mampus loh. Nah, itu gaplek. Oh, gaplek yang kayak begitu dah. Ya. Jadi kita yang udah pengen istiqomah dan memang waktunya kita harus udah istiqomah karena kita udah usia kita udah senja ya. Ya, kapan lagi kita kalau bukan sekarang buat mempersiapkan diri kita untuk ya untuk mati kan gitu ya. Kalau bahasa Kang Kuri kan bahasanya halus banget, kehidupan selanjutnya. Kalau bahasa yang lugasnya bekal mati kan gitu. Nah, mati itu kan adalah gerbang untuk kehidupan selanjutnya ya. Ini mau dijelaskan dulu yang 366 366 yang ada Nabi oh iya, ya jadi ya ini sebenarnya nadanya sama ya. Ya, jadi sama aja ya. Jangan menemani kalian itu kecuali orang mukmin. Jadi memang apa namanya kita utamakan berteman itu sama orang-orang mukmin gitu.
Yang Gitu. kedua yang saya bertanyakan ini, wala yakul to'a makan inna taqiyan. Iya. Jangan kamu makan makananmu, Janganlah makanya. jangan dia makan ke makananmu itu kecuali dia orang takwa. Maksudnya orang yang tadi itu jangan makan makanan kita gitu kan. Iya, yang makan makanan kita kecuali orang takwa. Ini wala yakul Walaya itu toha gitu. maka ini kan jadi ini. Saya pikir toha mahu kalau makanan dia. Ya. Sama makan kita gitu kan. Ya, jangan dia makan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Jadi itu ini artinya kita menyambil teman itu teman orang-orang yang bertakwa untuk beriman dan bertakwa. Ini emang kalau dari sisi tertentu emang ini kayak membatasi ya, pertama. Jadi kayak membatasi. Emang dalam hal-hal tertentu ya, emang kita harus membatasi juga gitu kan. Artinya kita harus tetap milih temen ini harus tetap dipilih gitu kan. Ya kalaupun yang lain-lainnya itu sekedar wawuh munding aja. Wawuh munding ya artinya sekedar teman halo gitu. Jangan kebangetan ini banget, jangan kebangetan akrab banget. Kenapa? Karena bakal dipengaruhi. Nah, dan nanti akan merugikan kita juga. Kita bermain sama akrab sama yang ini, sama yang suka main ceki lagi deh. Main cekinya main bayaran. Lah bisa jadi kan kita yang gak diporotin Bang Omat. Ya, gue pinjam duit lu dah buat masang. Nah, bakal agak kebabaran kita kan gitu. Nah, emang ya kalau dalam temennya normal-normal aja gitu kan, ya juga insya Allah nggak bakal ngerugiin. Ya, secara umum kan begitu. Ya. Kalau di realitas kehidupan kita kan kita bergaul berteman kan ada orang yang tidak beriman kan sering terjadi itu. Ya. Ketika kita makan bareng atau kan kita tetap juga makan bareng gitu. Iya. Sementara di sini kan jangan makan makananmu orang di iya. Itu kan gitu. Ya, ini dalam pengertian bahwa makna inti maknanya itu adalah kita milih teman gitu. Teman tuh. Karena kalau urusannya udah urusan makan itu kan itu udah sangat spesial. Nah, kalau berteman secara umum ya memang kita berteman aja. Bahkan dengan agama lain juga kita berteman, memperluas pertemanan. Tapi untuk sampai rapat banget gitu kan, kita harus membatasi juga. Gitu. Karena dikhawatirkan akan mempengaruhi iman kita, akan mempengaruhi agama kita. Gitu. Apalagi misalnya orang tersebut ada misi tertentu, ya misalnya kan gitu ya. Nah itu perlu kita waspadai. Ya paling atau kalaupun juga seiman gitu, seagama, ya kadang-kadang juga bisa mempengaruhi kita karena kualitas keberagamannya berbeda dengan kita. Gitu ya. Kemudian ya ini kan ada kalau dari sini nih dari hadis ar-rajulu ala dini khalilihi ya ini ada pepatah Arab anil mar'i la tasal wasal an qarinhi fa inal qarina bil miqaroni yaktadi ya. Tentang seseorang itu jangan tanya siapa dianya tapi lihat siapa temennya. Karena teman itu akan banyak mempengaruhi ya. Kemudian hadis selanjutnya bahwa di sini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis 368 sama 369 itu sama ya. Ini sebenarnya konteksnya sama ya. Ini kalau versi lengkapnya ini 369 ya. Itu bahwa ada jadi ceritanya itu ada orang 369 ini kalau sababul wurudnya diceritakan oleh Gus Baha itu suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu lagi memberikan pelajaran di hadapan sahabat-sahabatnya gitu, menceritakan tentang hari kiamat gitu kan, tentang hari kiamat itu para sahabat ketika itu pada sedih, pada takut dengan cerita dahsyatnya hari kiamat. Nah ini
ada seorang Arab Badawi ya, Arabian ini Arab Badawi dengan polosnya bilang kata ya, orang mah lagi pada khusyuk gitu, diam setelah Nabi menceritakan itu dengan polosnya. Si Arab Badawi nanya, mata sa'ah Rasul, kapan sih hari kiamat? Begitu, gimana sih? Ada orang polos banget nanya begitu. Nabi bersabda, ma'anta adalah emang kamu itu udah nyiapin apa gitu. Emang kamu udah siap? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat gitu. Bekal apa? Kamu udah punya bekal apa? Nah, kemudian dia itu menjawab ma'atulaha min kasiri saumin wala sholatin wala sodakotin walakin uhibullah wa rasul. Saya belum nyiapin apa-apa dengan banyak puasa, dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya sedekah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ya anta ma'aman ahbabta, ya engkau beserta yang engkau cintai. Jadi cinta kepada Rasul itu ya menyebabkan menyebabkan orang tersebut kita ini akan berserta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Artinya masalah kecintaan kepada seseorang itu sangat menentukan ya. Jadi kita ini kalau memang nantinya di hari kiamat pengen dikumpulkan dengan para solihin, orang-orang soleh, maka kita harus cinta kita itu kepada orang soleh itu. Jangan ya kita pengen berkumpul dengan orang soleh, pengen selamat di akhirat nanti, tapi yang kita cintai artis itu, mencintai artis di mana datang ya, mungkin kalau untuk usia kita udah lewat ya, kita melihat fenomena gitu kan, generasi muda, anak-anak muda kalau mencintai artis kan bukan main gitu ya, artis K-pop datang wah gitu kan, histeris gitu kan, kayak begitu. Nah padahal kecintaan yang seperti itu nggak ada artinya, Kang Gure. Kenapa? Karena dia juga kagak tahu nasib di hari kiamat tuh kayak gimana. Bisa jadi lebih parah kan. Nah yang kayak begituan kita cintai. Jadi cinta-cinta yang kayak begitu tidak ada artinya. Cinta yang ada artinya itu adalah mencintai para solihin, orang-orang soleh, para ulama, orang-orang benar, orang-orang yang menegakkan kebenaran, para ilmuwan ya. Pokoknya orang-orang benar dah yang kita cintai. Jangan mengidolakan orang yang kagak semenggah. Jangan mencintai artis ya. Karena artis itu sendiri juga nggak tahu nasibnya di hari kiamat seperti apa ya. Saya kira itu berkaitan dengan pentingnya kita berteman kepada orang-orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan barangkali atau ada tambahan keterangan? Dipersilakan. Kenapa? Tadi hadis apa namanya? Hadis mana tuh? Yang barusan dibaca surat akhir. Enggak, yang dari pertama itu. Tadi bilangnya hadis. Bukan hadis Al-Qur'an itu. Surat Maryam tadi. Surat Maryam. Iya. Bukan mutafaqun alaih kali Bang Mat ya. Maksudnya mutafaqun alaih. Riwayatnya mutafaqun alaih, hadisnya mutafaqun alaih. Mutafaqun. Yang ditanyakan apa nih maksudnya? Ya tadi bilangnya hadis isinya gitu maksudnya. Itu kan artinya hadis apa Al-Qur'an? Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Jadi intinya kita mencintai yang kita cintai itu adalah orang-orang yang membawa kepada kebaikan, dan berteman kepada orang yang membawa kebaikan, karena teman itu akan banyak mempengaruhi kita ya. Intinya gitu Bang Muhammad ya. Dipersilakan Bapak Ibu
yang online kalau ada tambahan keterangan ya. Ya ini bukan dalam pengertian, sekali lagi bukan dalam pengertian bahwa kita ini bersikap eksklusif dan menganggap orang lain salah, bukan itu ya. Bukan. Tetap kita harus inklusif terhadap orang lain. Nggak boleh kita ini menganggap orang lain salah, menganggap orang lain yang nggak segrup sama kita salah. Ya. Kooperatif boleh. Kooperatif ya boleh. Dengan non muslim maksudnya. Boleh. Dalam hal-hal yang tidak strategis sifatnya. Tapi kalau udah menyangkut sifat yang penting banget, jangan ada sikap kooperatif. Gitu. Ya balik lagi, kita tetap mengembangkan sikap toleransi, mengembangkan sikap inklusif, jangan merasa benar sendiri. Tapi balik lagi bahwa dalam pergaulan kita tentu akan memilih. Ya secara otomatis itu kita akan memilih gitu kan. Kita saya merasa cocoknya dengan si Anu, maka kita kemudian jadi akrab, ya kan. Kita banyak punya temen, tapi di antara teman-teman itu ada yang jadi bestie. Jadi sebenarnya sekarang bestie. Ada bestie, sahabat ya. Itu sahabat istimewa yang dia kita percaya sama dia, kita suka curhat dan sebagainya kan. Itu secara otomatis kayak begitu. Gitu ya. Maka untuk mencari bestie ya katakan nih, carilah bestie yang mukmin, seiman. Karena apa? Kalau seiman ini dia akan menutup rahasia kita. Karena kita kan sebagai manusia kadang-kadang kan pengen curhat, gitu kan, mumet banget urusan kan gitu. Kita pengen curhatlah kita sama bestie kita. Kalau bestie kita orangnya bocor, ya aduh, ember gitu kan. Ember, mending kalau ember, itu habis rahasia kita, aur-auran kemana-mana kan gitu ya. Nah itu maksudnya kayak begitu ya, inti dari hadis ini. Bukan menganjurkan kita bersikap eksklusif atau menganggap orang lain itu salah. Oh, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya. Terima kasih.